Zara selalu memiliki cita-cita besar sejak kecil. Latar belakangnya sebagai wanita yang berasal dari keluarga sederhana tidak menghalanginya untuk meraih kesuksesan. Setelah lulus kuliah di bidang kuliner, ia memutuskan untuk membuka restoran sendiri. Dengan semangat tinggi dan kerja keras, Zara berhasil mendirikan sebuah restoran kecil yang kini telah berkembang pesat. Restoran tersebut menjadi tempat favorit banyak orang, terkenal dengan masakan lezat dan suasana yang nyaman. Keberhasilan ini membuat Zara merasa bangga, namun lebih dari itu, dia tahu bahwa ini adalah hasil dari kerja keras dan visi yang jelas. Di sisi lain, suaminya, Damar, yang memiliki latar belakang di dunia bisnis, mengelola restoran kedua yang dibuka oleh Zara. Zara sangat mendukung suaminya untuk terlibat dalam dunia restoran, karena ia merasa itu adalah cara terbaik untuk memperluas usaha mereka bersama. Namun, meskipun restoran yang dikelola oleh Damar tampak selalu ramai, laporan keuangan restoran tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi. Suatu sore, Zara duduk di meja makan sambil menatap laporan keuangan yang baru saja diterimanya. Ia mengerutkan kening, mencoba memahami angka-angka yang tercantum di sana. Sementara restoran yang dikelola Damar selalu penuh dengan pengunjung, namun di laporan, ada kerugian yang cukup signifikan. Zara merasa ada yang tidak beres. Aneh, kan? Restoran ini selalu ramai. Tapi kenapa laporan keuangan kok bisa seperti ini? Gumam Zara pada dirinya sendiri, seolah berbicara kepada dirinya sendiri. Dia memutuskan untuk berbicara dengan suaminya malam itu juga. Malam itu, setelah makan malam, Zara memulai percakapan dengan Damar. Mereka duduk di ruang tamu yang nyaman, dengan secangkir kopi di tangan Zara. Damar duduk di depannya, tampak santai setelah seharian bekerja di restoran. Damar, ada yang aneh dengan laporan keuangan restoran yang kamu kelola, kata Zara dengan nada serius. Damar menatapnya dengan ragu. Aneh gimana? Zara meletakkan laporan tersebut di meja, menunjuk angka-angka yang menunjukkan kerugian besar. Restoran kamu selalu ramai. Pelanggan datang dan pergi. Tapi, kenapa hasil keuangan malah rugi? Ini tidak masuk akal. Damar menghela napas, seolah sudah tahu kalau percakapan ini akan datang. Zara, kamu tahu kan, bisnis itu tidak selalu hitam dan putih. Ada banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk mempertahankan restoran, terutama di lokasi yang strategis seperti ini. Kami juga memberikan diskon dan promo untuk menarik lebih banyak pelanggan. Itu semua berkontribusi pada angka yang terlihat rugi. Zara tetap tidak puas. Tapi, Damar, ini bukan hanya soal biaya operasional. Laporan ini menunjukkan sesuatu yang lebih dari itu. Ada biaya yang tidak tercatat dengan jelas, dan beberapa pengeluaran yang aku tidak pernah dengar sebelumnya. Aku ingin tahu detailnya. Damar terdiam sejenak, lalu merespons dengan nada lebih defensif. Zara, jangan khawatir. Aku sudah mengatur semuanya. Kamu kan sibuk dengan restoranmu. Jadi biarkan aku yang urus bagian ini. Semua baik-baik saja. Zara merasa ada sesuatu yang disembunyikan dari dirinya. Keputusan Damar yang menutup-nutupi detail keuangan ini membuat Zara semakin curiga. Meski Damar berusaha meyakinkannya, hati Zara tidak tenang. Ia tahu ada yang tidak sesuai antara apa yang terlihat dan laporan yang ada. Keesokan harinya, Zara mengunjungi restoran yang dikelola Damar tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Ia berjalan menyusuri restoran yang selalu ramai, melihat para pelanggan yang menikmati hidangan. Suasana terlihat sibuk, tetapi Zara bisa merasakan ada sesuatu yang kurang dari suasana itu. Zara berjalan menuju bagian belakang restoran, tempat di mana staf dan manajer biasanya berkumpul. Di sana, ia melihat beberapa karyawan yang sedang berbincang, tetapi tidak ada yang tampak terlalu sibuk. Mbak Zara, ada apa? Tidak biasanya datang ke sini, kan? Sapa Dini, salah satu karyawan yang sudah bekerja cukup lama di restoran tersebut. Aku hanya ingin lihat keadaan restoran. Kok suasananya agak sepi ya meskipun di luar penuh? Tanya Zara, mencoba menggali lebih dalam. Dini terlihat ragu sejenak sebelum menjawab. Sebenarnya belakangan ini memang agak aneh. Pemesanan bahan baku nggak selalu sesuai dengan jumlah makanan yang terjual.
Kadang ada barang yang tidak tercatat, sih. Zara terkejut mendengar jawaban itu. Ia berterima kasih pada Dini dan segera meninggalkan restoran. Pikiran Zara semakin kacau. Ada sesuatu yang lebih besar yang tidak terungkap. Ia mulai merasa bahwa ada banyak hal yang tidak ia ketahui, baik dari Damar maupun dari para staf yang terlibat dalam pengelolaan restoran tersebut. Zara memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Ini bukan hanya soal kerugian keuangan restoran, tetapi juga tentang kepercayaan yang mulai retak di antara mereka. Sebagai seorang wanita yang cerdas dan emdamari, Zara tidak akan membiarkan siapapun menghalanginya untuk mencapai tujuannya. Dia tahu bahwa ada lebih banyak hal yang harus diungkapkan. Zara tidak bisa lagi menahan perasaan gelisahnya. Setiap kali ia berpikir tentang laporan keuangan restoran yang dikelola suaminya, Damar, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Damar mungkin tidak menyadari betapa cermatnya Zara dalam mengamati setiap detail yang terjadi di sekitarnya. Sebagai seorang yang telah sukses dengan restorannya sendiri, Zara terbiasa bekerja dengan angka-angka dan laporan yang rapi. Namun, laporan yang diterimanya beberapa waktu lalu tentang restoran suaminya benar-benar membuatnya khawatir. Zara memutuskan untuk mulai menelusuri lebih dalam mengenai keadaan restoran yang dikelola Damar. Dia tahu ini tidak akan mudah. Tetapi perasaan curiga yang tumbuh dalam dirinya semakin kuat. Pagi itu, Zara memutuskan untuk menemui kepala akuntan restoran milik Damar, seorang pria bernama Budi yang sudah lama bekerja dengan keluarga Damar. Zara tahu bahwa Budi adalah orang yang dapat diandalkan, meskipun Damar seringkali memperingatkannya agar tidak terlalu mengurusi hal-hal yang tidak penting. "Bu Zara, ada yang bisa saya bantu?" tanya Budi ketika Zara datang ke kantor restoran. Zara mengangguk, duduk di kursi yang ada di depan meja Budi. "Budi, saya ingin berbicara soal laporan keuangan restoran. Ada beberapa hal yang saya rasa perlu dijelaskan lebih lanjut. Misalnya, pengeluaran yang tampaknya lebih besar dari yang seharusnya." Budi terdiam sejenak. Wajahnya terlihat sedikit tegang. "Oh, itu memang ada beberapa pengeluaran yang sedikit berbeda bulan ini. Tapi semuanya sudah disetujui oleh Pak Damar dan keluarga. Seperti yang Anda tahu, restoran ini memang memerlukan banyak biaya operasional yang tidak terlihat, terutama dalam hal pemeliharaan peralatan dan renovasi." Zara menatap Budi tajam. "Tapi Budi, saya sudah memeriksa laporan sebelumnya. Pengeluaran ini tidak tercatat dengan jelas. Dan ada biaya-biaya tambahan yang tidak saya ketahui. Apakah semua ini benar-benar sudah disetujui oleh Damar?" Budi mencoba tersenyum, meskipun ekspresinya tampak canggung. Saya yakin semuanya sudah sesuai dengan prosedur. Bu Zara, Anda tahu kan, Pak Damar sangat memperhatikan setiap detail." Zara bisa merasakan ada sesuatu yang disembunyikan. Tindakannya untuk menyelidiki lebih lanjut semakin menguat. "Budi, saya ingin Anda memberikan saya salinan semua dokumen terkait keuangan yang ada. Tidak hanya laporan yang biasa, tapi juga pengeluaran tak terduga dan pembelian besar yang dilakukan dalam beberapa bulan terakhir." Budi terlihat ragu, namun akhirnya ia mengangguk. "Baik, Bu Zara. Saya akan persiapkan dokumennya untuk Anda." Sepulang dari kantor restoran, Zara langsung menuju ruang kerjanya di rumah. Di sana, ia mulai memeriksa laporan-laporan keuangan yang telah disiapkan oleh Budi. Semakin lama dia menyelami detail angka-angka tersebut, semakin jelas bahwa ada banyak kejanggalan. Beberapa transaksi besar tidak tercatat dengan jelas, dan ada sejumlah nama pemasok yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Zara merasa semakin yakin bahwa suaminya tidak sepenuhnya terbuka padanya. Malam itu, Zara memutuskan untuk berbicara dengan Damar. Mereka duduk di ruang makan, hanya berdua, di tengah suasana yang hening. Zara menatap suaminya dengan serius. "Damar, saya sudah melihat laporan keuangan restoran kamu. Ada banyak pengeluaran yang tidak jelas. Bahkan ada beberapa transaksi yang tidak saya ketahui. Kenapa kamu tidak memberitahuku tentang ini?" tanya Zara dengan suara tegas. Damar yang sebelumnya terlihat santai, kini tampak agak cemas. Ia menaruh sendoknya di meja dan menghela napas. "Zara, kamu terlalu mempermasalahkan hal-hal kecil. Ini hanya masalah administrasi biasa.
Kamu tahu kan, menjalankan restoran itu tidak semudah yang kamu bayangkan. Zara tidak puas dengan jawaban tersebut. Tidak, Damar. Ini bukan masalah kecil. Ada hal yang lebih besar yang sedang disembunyikan. Aku tidak bodoh. Aku sudah cukup lama bekerja di dunia restoran untuk tahu kalau ada sesuatu yang salah. Damar mulai sedikit marah. Zara, kenapa kamu selalu berpikir buruk tentang aku? Semua yang aku lakukan adalah demi keluarga kita. Kenapa kamu tidak bisa mempercayai aku? Zara menatap suaminya dengan tajam. Perasaan kecewa meluap di dalam dada. Aku memang percaya padamu, Damar. Tapi kepercayaan itu harus berdasarkan kenyataan, bukan kata-kata kosong. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Suasana di meja makan semakin tegang. Damar tampak mulai terpojok. Zara, aku sudah bilang semuanya baik-baik saja. Jangan buat masalah yang tidak ada. Jawabnya dengan nada lebih tinggi. Zara tidak bisa menahan kecurigaannya. Meskipun Damar mencoba mengalihkan perhatian dengan kata-kata manis dan pembelaan diri, Zara merasa bahwa ada yang lebih dalam lagi yang disembunyikan. Perasaan itu semakin kuat, dan keyakinannya semakin jelas. Dia merasa bahwa Damar tidak jujur padanya. Sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di balik layar, sesuatu yang Damar dan keluarganya berusaha tutupi. Zara memutuskan untuk tidak hanya bergantung pada penjelasan Damar. Dia harus mencari tahu lebih banyak. Tanpa sepengetahuan suaminya, Zara mulai mencari informasi lebih lanjut, menyusuri jalan yang semakin gelap dan penuh teka-teki. Ia merasa bahwa kepercayaan yang selama ini ia berikan mungkin sudah mulai retak. Tetapi ia tidak akan menyerah. Zara tahu, dalam dunia yang penuh dengan intrik dan kebohongan, hanya keberanian untuk mencari kebenaran yang dapat membebaskannya. Sela, kakak ipar Zara, bukanlah orang yang mudah percaya pada keluarga suami Zara. Meskipun ia selalu menjaga sikap baik, Sela sudah lama merasakan ketegangan di dalam keluarga suami Zara. Ia tidak terlalu akur dengan mereka, terutama dengan orang tua dan saudara-saudara Damar. Namun, meskipun tidak seakrab itu, Sela tetap merasa ada yang janggal setiap kali ia berkunjung ke rumah Zara. Ketegangan yang tak terucapkan, tapi selalu terasa. Malam itu, setelah makan malam bersama keluarga Zara, Sela memutuskan untuk memeriksa ponselnya. Ia memang tidak terlalu tertarik dengan hal-hal yang melibatkan bisnis keluarga suami, namun seringkali ia mendengar percakapan-percakapan aneh yang membuatnya merasa khawatir. Pada beberapa kesempatan, ia mendengar percakapan tidak langsung tentang restoran yang dikelola Damar, dan cara-cara mereka mengatur pengeluaran yang selalu nampak aneh. Namun, malam itu ada sesuatu yang berbeda. Sela melihat sebuah pesan masuk di aplikasi WhatsApp, yang tampaknya datang dari grup keluarga suami. Sebuah grup yang selama ini ia tidak pernah tahu adanya. Penasaran, ia membuka grup tersebut. Grup itu bernama Keluarga Damar, dan terdiri dari beberapa anggota keluarga besar Damar, orang tua, saudara kandung, dan beberapa teman dekat mereka. Sela mengingat bahwa selama ini ia tidak pernah mendapat undangan untuk bergabung dengan grup tersebut. Ia merasa sedikit aneh, tetapi perasaan itu berubah menjadi rasa ingin tahu yang lebih besar. Tanpa pikir panjang, Sela memutuskan untuk menyelidikinya lebih jauh. Baru beberapa detik ia membuka grup tersebut, Sela langsung terkejut. Ternyata grup itu berisi percakapan yang sangat jauh dari apa yang seharusnya dibicarakan oleh keluarga. Pesan-pesan yang ada di sana mengungkapkan sesuatu yang lebih gelap dari yang pernah Sela bayangkan. Ia tidak hanya menemukan diskusi tentang restoran atau bisnis keluarga, tetapi juga sebuah percakapan yang sangat pribadi dan mengejutkan. Salah satu pesan yang pertama kali menarik perhatian Sela adalah foto sebuah tespak dengan 2 garis merah. Foto itu terlihat jelas, dan di bawahnya ada tulisan. Ini yang kamu tunggu-tunggu, kan? Kita akan punya anak, Damar. Sela terperangah. Itu adalah sebuah pesan yang jelas menunjukkan bahwa Damar, suaminya Zara, sedang memiliki hubungan dengan seseorang di luar pernikahan mereka. Sela menggulir lebih jauh, mencoba untuk mencari tahu lebih banyak. Foto berikutnya menunjukkan tespak Polinaf lainnya, kali ini dengan caption yang lebih emosional. Akhirnya aku hamil, Damar.
Kamu harus siap jadi ayah. Percakapan dalam grup itu semakin jelas bahwa hubungan Damar dengan wanita ini bukan sekadar kedekatan biasa. Ada rencana, ada harapan, dan lebih parah lagi, ada dukungan dari anggota keluarga Damar. Dalam beberapa pesan berikutnya, Sela menemukan percakapan antara orang tua Damar dan saudara-saudara Damar, yang tampaknya sudah lama mengetahui hubungan terlarang ini. Mereka tidak hanya mendukung, tetapi juga menyarankan agar Damar terus menjaga hubungan ini dengan wanita muda tersebut, bahkan mengingatkan untuk menyembunyikan semuanya dari Zara. Salah satu pesan yang mengejutkan Sela adalah komentar dari ibu Damar yang berkata, "Jangan sampai Zara tahu, nanti semuanya berantakan. Tapi kita tahu ini adalah jalan yang terbaik untuk semua." Sela merasa sangat terkejut, bahkan marah. Ini lebih dari sekadar hubungan gelap antara suami Zara dan wanita lain. Keluarga Damar, yang selama ini selalu tampak peduli dengan Zara, ternyata sudah terlibat dalam perencanaan jahat untuk merusak pernikahan Zara dan Damar. Bahkan, mereka mendukung hubungan tersebut karena mereka berharap untuk mendapatkan keuntungan dari situasi ini. Sebuah keuntungan yang mungkin tidak hanya berkaitan dengan harta benda, tetapi juga kekuasaan dalam bisnis keluarga. Sela memutuskan untuk meluangkan waktu untuk membaca lebih banyak pesan. Ia menemukan lebih banyak bukti bahwa keluarga Damar sudah berkomplot untuk mengambil alih bisnis restoran yang dikelola Zara dan suaminya. Rencana mereka adalah untuk menggulingkan Zara, menjauhkan Damar dari Zara, dan memanfaatkan kekayaan yang telah Zara bangun selama ini. Setelah beberapa saat membaca pesan-pesan tersebut, Sela merasa dirinya seperti terperangkap dalam kebohongan yang sangat besar. Ia merasa tidak hanya suami Zara yang bersalah, tetapi juga seluruh keluarga Damar. Mereka telah merencanakan pengkhianatan besar yang tidak hanya merusak pernikahan Zara dan Damar, tetapi juga menghancurkan kehidupan Zara secara keseluruhan. Tidak mungkin ini terjadi, Sela bergumam pelan. Zara tidak tahu apa-apa. Aku harus memberitahunya. Sela segera menutup aplikasi WhatsApp dan duduk terdiam. Perasaan terkejut dan marah bercampur aduk di dalam dirinya. Ia tahu bahwa jika ia tidak bertindak cepat, keluarga Damar akan berhasil dalam meraih tujuan mereka. Namun, Sela juga tahu bahwa menyampaikan hal ini kepada Zara bukanlah perkara mudah. Zara adalah seorang wanita yang kuat, tetapi ini adalah sebuah pukulan besar yang bisa menghancurkan kepercayaan dan hatinya. Namun, Sela merasa bahwa ia tidak bisa hanya diam. Ia harus melakukan sesuatu, dan yang pertama kali ia lakukan adalah memberitahu Zara tentang apa yang telah ia temukan. Beberapa hari kemudian, Sela mengatur pertemuan dengan Zara di sebuah kafe kecil yang nyaman. Zara terlihat tegang ketika ia melihat Sela duduk di depannya. "Ada apa, Sela?" tanya Zara, merasa ada yang aneh. Sela mengambil napas dalam-dalam sebelum akhirnya mengungkapkan semuanya. "Zara, aku menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan, dan aku rasa kamu harus tahu." Zara menatap Sela dengan mata penuh tanya, tetapi Sela tidak bisa menunda lebih lama lagi. Ia menceritakan segala yang ia temukan di grup WhatsApp keluarga Damar, termasuk percakapan tentang hubungan gelap Damar dan wanita muda itu, serta dukungan keluarga Damar terhadap hubungan tersebut. Zara terdiam, wajahnya berubah pucat. "Kakak, kamu serius?" Suara Zara bergetar. Sela mengangguk pelan. "Aku tahu ini sangat berat, Zara, tapi ini semua benar. Damar dan keluarganya sudah merencanakan ini sejak lama. Mereka berpikir kamu tidak akan tahu." Zara merasa dunia di sekelilingnya seakan runtuh. Semua yang ia percayai, semua yang ia bangun, kini mulai terungkap sebagai sebuah kebohongan besar. Sela merasa dunia seakan runtuh ketika dia mengungkapkan kepada Zara apa yang telah dia temukan di grup WhatsApp keluarga Damar. Zara yang tadinya tampak tenang dan percaya pada suaminya, kini terlihat terdiam. Beberapa saat setelah Sela selesai berbicara, Zara hanya menatap kosong ke depan, mencoba memproses semuanya. "Jadi selama ini mereka tahu?" tanya Zara akhirnya. Suara yang keluar begitu pelan dan penuh kesedihan. "Keluarga Damar, mereka tahu tentang hubungan itu, dan mereka mendukungnya." Sela mengangguk. Matanya penuh simpati. "Zara, bukan hanya itu. Mereka sudah merencanakan semuanya. Mereka berharap Damar akan meninggalkanmu,
dan mereka siap mendukung wanita itu, bahkan dalam bisnis dan urusan keuanganmu. Zara terdiam lebih lama. Air mata mulai menggenang di sudut matanya. Dia merasa dikhianati, tidak hanya oleh suaminya, tapi juga oleh keluarga suami yang selama ini selalu ia anggap sebagai bagian dari hidupnya. Namun, meskipun hatinya hancur, Zara merasa ada api yang menyala di dalam dirinya. Api yang menginginkan keadilan dan balas dendam. Beberapa hari setelah pertemuan dengan Sela, Zara mulai menyelidiki lebih jauh tentang hubungan antara Damar dan wanita muda itu, yang diketahui bernama Liza. Zara mencoba mencari tahu lebih banyak tentang Liza, bagaimana dia bisa dekat dengan Damar, dan apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Liza ternyata bukanlah seorang wanita biasa. Dia berasal dari keluarga yang kurang mampu, namun sangat ambisius. Keterlibatannya dengan Damar sudah berlangsung cukup lama, sejak sebelum Zara membuka restoran pertamanya. Zara merasa semakin bingung, tidak mengerti bagaimana semuanya bisa terjadi di depan matanya tanpa ia sadari. Tapi ada satu hal yang semakin jelas. Keluarga Damar, orang tua dan saudara-saudaranya, selama ini tidak menyukainya. Mereka selalu merasa bahwa Zara terlalu mendamari dan sukses. Kehadirannya dianggap sebagai ancaman bagi mereka yang selama ini bergantung pada kekayaan dan pengaruh keluarga besar Damar. Di mata keluarga Damar, Zara dianggap terlalu berdiri sendiri, sukses dalam bisnis, dan tidak membutuhkan mereka. Mereka merasa terpinggirkan dan mulai membenci kenyataan bahwa Zara lebih sukses dari mereka. Dalam pandangan mereka, Damar yang seharusnya menjadi penerus dalam keluarga itu, malah lebih sering mengandalkan Zara, terutama dalam hal keuangan dan pengelolaan restoran. Keberhasilan Zara dalam dunia kuliner membuat keluarga Damar merasa bahwa mereka kurang dihargai, dan hal itu mulai menumbuhkan rasa iri hati dan kecemburuan. Keluarga besar Damar mulai merasa bahwa Zara adalah hambatan bagi mereka untuk mencapai tujuan-tujuan mereka sendiri, terutama dalam mengakses kekayaan yang telah dibangun Zara dan Damar selama ini. Mereka ingin mengambil alih kendali, tetapi mereka tahu bahwa itu tidak akan mudah. Maka, kesempatan untuk mengusir Zara dari kehidupan Damar datang ketika hubungan terlarang itu muncul ke permukaan. Damar, yang merasa terjebak di tengah, akhirnya memilih untuk mendukung hubungan dengan Liza, wanita yang juga memiliki ambisi untuk naik kelas. Setelah mengetahui semua ini, Sela mulai menyusun rencana. Ia tahu bahwa meskipun Zara sudah tahu tentang perselingkuhan itu, ini bukanlah sekadar masalah pribadi. Ini sudah menjadi masalah yang lebih besar, melibatkan keluarga besar Damar yang sudah memiliki agenda tersendiri. Sela pun tidak bisa hanya diam. Ia tahu, jika mereka membiarkan semuanya berlarut-larut, maka Zara akan kehilangan lebih dari sekadar suami. Mereka berpotensi merusak reputasi dan harta yang telah Zara bangun dengan kerja keras. Satu malam, Sela menemui Zara di rumahnya. Kali ini suasana di antara mereka jauh lebih serius. Zara duduk dengan wajah yang penuh pertanyaan, seakan-akan dia sedang menunggu jawaban pasti dari Sela. "Zara," kata Sela setelah duduk di sampingnya. "Aku baru saja mendengar percakapan lebih lanjut dari grup keluarga Damar. Mereka sudah merencanakan untuk mengambil alih restoran-restoran kamu. Mereka ingin membuatmu jatuh, baik secara pribadi maupun finansial." Zara terkejut mendengarnya. "Apa maksudnya?" tanyanya, hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja didengar. "Mereka tahu kamu sangat cerdas dalam mengelola bisnismu. Itu sebabnya mereka ingin kamu keluar dari gambaran ini," lanjut Sela dengan nada lebih rendah, penuh keseriusan. "Mereka ingin membuatmu merasa terisolasi, menekanmu, bahkan mungkin merusak kepercayaanmu pada Damar. Mereka tahu jika mereka bisa memecah hubungan kamu dengan Damar, mereka bisa mengendalikan seluruh bisnis ini." Zara terdiam, wajahnya tampak bingung dan cemas. Namun, ada satu hal yang kini semakin jelas di matanya. Keluarga Damar telah menyusun strategi untuk menjatuhkannya. Keberhasilan restoran-restoran yang ia kelola tidak lagi menjadi alasan kebanggaan, tapi menjadi ancaman bagi mereka. Zara memandang Sela dengan penuh tekad. "Aku tidak akan membiarkan mereka menguasai hidupku begitu saja," kata Zara dengan suara yang lebih tegas. Sela mengangguk, merasakan semangat yang baru muncul dari dalam diri Zara.
Kamu harus menunjukkan pada mereka bahwa kamu lebih dari cukup kuat untuk melawan mereka. Zara. Mereka tidak bisa merusak hidupmu begitu saja. Pada saat itu, Zara menyadari bahwa ia harus melawan. Ini bukan hanya tentang mempertahankan pernikahannya, tetapi tentang mempertahankan hidup yang telah ia bangun dengan penuh darah, keringat, dan air mata. Zara tahu bahwa dalam keluarga Damar, ada banyak orang yang bersekutu dengan kebohongan dan kepentingan pribadi. Tetapi ia tidak akan membiarkan itu menghancurkan segala yang telah ia capai. Zara mulai merancang rencana balas dendam yang lebih terstruktur. Ia tidak akan hanya diam dan menunggu kejatuhannya. Jika keluarga Damar berpikir mereka bisa merusak hidupnya, maka mereka akan segera mengetahui bahwa Zara bukanlah wanita yang mudah dikalahkan. Sementara itu, Sela juga memutuskan untuk membantu Zara. Mereka berdua merencanakan langkah-langkah yang cermat. Ini bukan hanya tentang menghancurkan keluarga Damar, tetapi tentang melindungi semua yang telah Zara bangun dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Zara duduk di ruang kerjanya. Matanya fokus pada layar laptop. Di hadapannya terbuka laporan keuangan restoran yang telah dikelola selama bertahun-tahun dengan penuh dedikasi. Namun, di balik kesuksesan itu, ada sebuah rencana gelap yang perlahan terungkap. Rencana yang tidak hanya melibatkan suaminya, Damar, tetapi juga seluruh keluarga suaminya. Zara mulai menyadari bahwa tujuan utama keluarga besar Damar bukan hanya merusak pernikahannya, tetapi juga merebut harta yang telah ia bangun dengan keras. Sela, yang sejak awal sudah mengetahui banyak hal, kembali datang menemui Zara untuk memberikan informasi lebih lanjut yang semakin membuat keduanya terkejut dan marah. Zara, aku baru mendengar percakapan lain di grup keluarga mereka, kata Sela dengan wajah serius. Aku tidak tahu seberapa dalam perencanaan mereka, tapi satu hal yang jelas, mereka ingin mengambil alih segalanya. Zara menatap Sela dengan penuh perhatian. Maksudmu? Sela mengambil napas panjang sebelum melanjutkan. Mereka ingin merebut bisnis restoranmu, dan mereka berpikir bahwa dengan mendukung hubungan Damar dengan Liza, mereka bisa menggulingkanmu. Mereka bahkan sudah mulai merencanakan bagaimana cara membuatmu keluar dari bisnis dan kehidupan Damar. Zara terdiam. Kepalanya mulai bekerja keras memproses informasi ini. Jadi, semua ini bukan hanya soal perselingkuhan? Mereka ingin harta aku, kan? Ya, mereka merasa kamu terlalu dominan dan sukses. Jawab Sela dengan nada kecewa. Mereka merasa terancam. Zara, kamu sudah membangun semua ini dari awal. Restoran, jaringan, reputasi. Keluarga Damar melihat itu sebagai ancaman bagi kedudukan mereka. Mereka tidak ingin berada di bawahmu. Mereka ingin menguasai semuanya. Zara menggigit bibirnya. Perasaan marah mulai menguasai dirinya. Semua yang ia lakukan, semua pengorbanan yang ia buat, kini dianggap oleh keluarga Damar sebagai batu sandungan yang harus dihancurkan. Mereka ingin mengusirnya dan menggantikan posisinya dengan tangan-tangan mereka sendiri. Sela melanjutkan. Mereka berpikir jika mereka bisa memecah hubunganmu dengan Damar, mereka bisa mengontrol seluruh bisnis dan kekayaan yang kamu bangun. Mereka tahu bahwa dengan mendukung Damar dan Liza, mereka bisa mengusirmu dari posisi dominanmu dalam bisnis restoran. Zara menundukkan kepalanya, mencoba menenangkan pikirannya yang penuh dengan kekesalan. Ia memikirkan semua yang telah ia capai, dari restoran pertama yang sukses hingga keputusan untuk membuka restoran kedua. Setiap langkahnya, setiap keputusan yang diambil dengan hati-hati, kini tampaknya akan dihancurkan begitu saja oleh orang-orang yang seharusnya menjadi keluarga. Keluarga Damar benar-benar berpikir mereka bisa mengambil semua ini dari aku. Tanya Zara dengan suara tercekik. Mereka akan menghancurkan semuanya hanya karena mereka iri dan takut dengan kesuksesanku. Sela mengangguk pelan. Wajahnya penuh dengan kesedihan. Mereka tidak peduli, Zara. Mereka hanya peduli pada kekayaan dan pengaruh yang mereka bisa dapatkan. Mereka ingin Damar menjadi alat mereka untuk menguasai segalanya, dan Liza menjadi pintu masuk untuk merusak hubunganmu. Zara menatap kosong ke depan. Kebingungannya kini berubah menjadi rasa marah yang mendalam. Semua kerja kerasnya selama ini seakan sia-sia jika harus dihancurkan oleh orang-orang yang tidak peduli dengan dirinya.
Mereka hanya melihat dirinya sebagai harta yang harus dirampas. Tidak, mereka tidak akan berhasil, Zara berkata dengan suara keras, seolah menguatkan dirinya sendiri. Aku tidak akan membiarkan mereka mengambil apa yang sudah aku bangun. Sela menatap Zara dengan penuh harapan. Aku tahu kamu bisa melawan mereka, Zara. Tapi kamu harus berhati-hati. Keluarga Damar sangat licik. Mereka tidak hanya bermain dengan perasaan, tapi juga dengan kekuasaan dan uang. Kamu harus siap untuk menghadapi mereka dengan cara yang lebih cerdas. Zara bangkit dari kursinya, berjalan menuju jendela dan melihat keluar. Semua yang ia lihat adalah hasil dari kerja kerasnya. Restoran pertama yang sukses, restoran kedua yang mulai berkembang, dan semua yang ia bangun dengan penuh cinta dan dedikasi. Tak seorang pun berhak menghancurkannya. Namun, Zara juga tahu bahwa untuk melawan keluarga Damar, ia harus bermain dengan cara yang berbeda. Mengandalkan kejujuran dan kerja keras saja tidak cukup. Ia harus memanfaatkan segala informasi yang ada, menyusun strategi yang lebih cerdas dan lebih terorganisir. Ia tidak akan melawan dengan amarah semata, tetapi dengan perhitungan yang matang. Sela, aku perlu kamu membantu aku mengumpulkan lebih banyak informasi. Kita harus tahu seberapa jauh mereka akan pergi untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Aku tidak bisa melawan mereka tanpa strategi yang tepat. Sela mengangguk, tahu bahwa ini bukan hanya soal membela Zara, tetapi juga melindungi apa yang telah ia bangun. Aku akan bantu sebaik mungkin. Kita harus mengalahkan mereka di medan permainan mereka sendiri. Zara menyusun rencana dengan hati-hati. Ia tahu bahwa Damar adalah titik lemah dalam permainan ini, tetapi ia juga tahu bahwa keluarga Damar tidak akan tinggal diam. Untuk itu, Zara memutuskan untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan penuh kehati-hatian. Di balik segala kesuksesannya, Zara kini menghadapi tantangan terbesar dalam hidupnya. Bukan hanya mempertahankan bisnis yang telah ia bangun, tetapi juga mempertahankan haknya atas apa yang telah menjadi miliknya. Keluarga Damar berpikir mereka bisa merebut semuanya dengan cara licik mereka. Namun Zara siap menghadapi mereka dengan segala cara yang sah dan cerdas. Jika mereka menginginkan harta dan kekayaan, mereka akan segera mengetahui bahwa Zara tidak akan menyerahkan itu tanpa perlawanan. Sela merasa semakin terperangkap dalam dilema. Walaupun ia adalah bagian dari keluarga besar Damar, hatinya tidak pernah sejalan dengan mereka. Selama ini, ia selalu merasa terasingkan oleh sikap keluarga suami Zara yang seringkali memandang rendah Zara karena kesuksesannya. Namun, semakin ia menyelidiki lebih dalam, semakin jelas bahwa keluarga Damar tidak hanya tidak akur dengan Zara, tetapi juga berencana untuk menjatuhkannya demi kepentingan pribadi mereka. Setelah menemukan bukti-bukti terkait hubungan gelap Damar dengan Liza, serta rencana keluarga Damar yang berusaha merebut kekayaan dan bisnis yang telah Zara bangun, Sela merasa bahwa dirinya tak bisa lagi diam. Keluarga suaminya telah melampaui batas dengan bersekongkol untuk menghancurkan hidup Zara, dan ia tidak bisa membiarkan itu terjadi tanpa bertindak. Pada suatu malam yang tenang, Sela menghubungi Zara melalui pesan singkat. Zara, aku harus bicara denganmu. Ada sesuatu yang lebih besar yang perlu kamu ketahui, tulisnya. Tanpa menunggu lama, Zara membalas pesan itu. Apa yang terjadi, Sela? Aku ingin mendengarnya. Zara sudah mulai merasakan tekanan yang luar biasa setelah mengetahui lebih banyak tentang hubungan gelap Damar dan Liza. Hatinya sudah terluka, dan ia tahu bahwa perjuangan yang akan datang tidak akan mudah. Namun, dengan dukungan Sela yang mulai menunjukkan dirinya sebagai sekutu, Zara merasa sedikit lebih tenang. Beberapa jam setelah pesan itu, Sela datang ke rumah Zara. Dengan langkah penuh tekad, Sela masuk dan langsung duduk di ruang tamu bersama Zara. Zara, aku sudah lama merasa tidak enak dengan semua yang terjadi. Tapi sekarang aku sadar bahwa aku harus berpihak padamu, kata Sela, suara yang penuh ketegasan. Zara menatap Sela dengan penuh perhatian, merasa ada sesuatu yang serius sedang disampaikan. Apa maksudmu, Sela? Aku tidak tahu lagi siapa yang bisa aku percayai, jawab Zara. Suaranya terdengar lelah dan penuh ketidakpercayaan. Sela menghela napas dalam-dalam, merasakan beban berat yang ada di pundaknya. Zara,
Aku tidak puas dengan apa yang dilakukan keluargaku. Mereka sudah berusaha menyabotase bisnismu, dan mereka tak segan-segan merusak kehidupanmu demi kepentingan mereka. Aku tahu tentang rencana mereka untuk merebut kekayaanmu. Zara terdiam. Air mata mulai menggenang di matanya. Ia merasa seperti dikhianati oleh orang-orang yang seharusnya menjadi keluarganya. Sheila melanjutkan, aku menemukan grup WhatsApp keluarga yang sangat rahasia. Di sana ada percakapan tentang hubungan Damar dengan Liza. Mereka mendukung hubungan itu, bahkan berpikir bahwa ini adalah cara untuk mengusirmu dari kehidupan Damar dan mengendalikan bisnis restoran yang kamu miliki. Sheila kemudian mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan bukti-bukti yang telah ia kumpulkan. Beberapa foto yang menunjukkan tes Pak Polinaf dari Liza yang menunjukkan bahwa dia hamil. Ada juga percakapan lain yang lebih mengejutkan, bahwa keluarga Damar telah merencanakan untuk mengambil alih restoran yang Zara kelola dengan cara menjatuhkan reputasi dan mengganggu hubungan mereka. Mereka bahkan berharap Damar akan segera meninggalkan Zara dan menyerahkan seluruh bisnis kepada mereka. Zara melihat bukti-bukti itu dengan rasa sakit yang dalam. Hatinya terasa tercabik-cabik. Namun ada juga rasa marah yang muncul begitu kuat. Jadi, mereka benar-benar menginginkan semuanya, ya? Tanya Zara dengan nada yang menahan air mata. Mereka ingin bisnis dan harta yang telah aku bangun. Dan mereka menggunakan Damar dan Liza untuk itu. Sheila mengangguk. Wajahnya tampak serius. Zara, aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Aku tidak setuju dengan apa yang mereka lakukan. Dan aku tidak bisa membiarkan mereka merusak hidupmu begitu saja. Zara menatap Sheila dengan penuh rasa terima kasih. Meskipun hatinya tetap diliputi kekecewaan. Aku tahu aku tidak bisa melawan ini sendirian. Aku tidak pernah berharap keluarganya akan begitu jahat. Tapi aku sudah cukup tahu sekarang. Sheila, aku harus melawan mereka. Sheila menggenggam tangan Zara, memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan. Aku akan membantumu. Aku akan pastikan mereka tidak bisa menguasai apa yang sudah kamu bangun. Mereka mungkin berpikir mereka bisa merusak hidupmu. Tapi aku tahu kamu lebih kuat dari itu, Zara. Perasaan Zara yang tadinya hancur perlahan mulai dipulihkan oleh keputusan Sheila untuk membantunya. Ketika semuanya tampaknya sudah terlambat, Sheila memberikan secercah harapan yang baru. Zara menyadari bahwa meskipun keluarganya dan Damar telah berusaha merusak hidupnya, ada orang seperti Sheila yang masih peduli padanya dan bersedia membantunya melawan ketidakadilan ini. Zara tahu bahwa jalan yang akan ia tempuh tidak mudah. Akan ada banyak rintangan, banyak orang yang akan berusaha menjatuhkannya. Namun, dengan bukti-bukti yang ada di tangannya dan dengan bantuan Sheila, Zara mulai merencanakan langkah-langkah yang akan membawa dirinya untuk merebut kembali kehidupannya. Di balik rasa kecewa yang mendalam, ada tekad yang semakin kuat. Zara tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan dirinya menjadi korban dalam permainan yang telah dimainkan oleh keluarga suaminya. Kini saatnya untuk berbalik melawan mereka, dan mengakhiri rencana jahat yang telah mereka susun untuk menghancurkannya. Mereka tidak akan mendapatkan apa yang mereka inginkan, Sheila, kata Zara dengan penuh keyakinan. Aku akan pastikan mereka tahu bahwa aku bukan orang yang bisa mereka permainkan begitu saja. Keputusan Zara sudah bulat. Di balik segala rasa sakit dan kekecewaan yang melanda hatinya, satu hal yang ia tahu pasti, ia tidak akan membiarkan keluarganya, apalagi Damar, merebut apa yang telah ia bangun dengan penuh kerja keras. Hatinya yang hancur oleh pengkhianatan mulai berubah menjadi api pembara yang menyala-nyala. Tekadnya semakin kuat. Zara menyadari bahwa untuk melawan mereka, ia harus bergerak dengan cermat dan penuh perhitungan. Zara, kamu harus hati-hati. Ini bukan sekadar masalah bisnis, ini soal hidup dan masa depanmu, ujar Sheila, mencoba memberikan pengingat meskipun tahu Zara tidak akan mundur begitu saja. Zara menatap Sheila dengan pandangan penuh tekad. Aku sudah cukup sabar selama ini. Mereka pikir aku akan menyerah begitu saja? Tidak. Sheila, aku sudah terlalu lama berjuang untuk semuanya. Aku tidak akan membiarkan mereka merampasnya. Di dalam benaknya, Zara memikirkan setiap langkah dengan cermat. Selama bertahun-tahun, dia telah membangun 2 restoran yang sukses.
Satu yang ia kelola sendiri dan satu yang dikelola oleh Damar serta keluarganya. Namun, Damar dan keluarganya ternyata sudah merencanakan semuanya dengan sangat licik. Mereka bersekongkol untuk menggulingkan Zara dari posisi dominannya dalam bisnis, dengan harapan bisa menguasai kekayaannya. Namun, Zara tidak akan membiarkan itu terjadi. Langkah pertama yang ia ambil adalah memperkuat posisinya di restoran yang ia kelola sendiri. Zara mulai mengevaluasi lebih dalam seluruh aspek operasional, meningkatkan kualitas pelayanan, dan menjalin hubungan lebih erat dengan para pelanggan. Ia tahu bahwa jika restoran pertama yang ia kelola tetap bersinar, itu akan menjadi dasar yang kokoh untuk melawan setiap langkah jahat keluarga Damar. Di sisi lain, Zara juga menyusun strategi untuk mengungkap rencana keluarga Damar. Dengan bukti-bukti yang diberikan oleh Sela, Zara tahu betul bahwa suaminya dan keluarganya sudah sangat jauh melangkah. Mereka tidak hanya berencana untuk merebut bisnisnya, tetapi mereka juga berusaha menghancurkan reputasinya. Namun, Zara tidak akan bermain dengan cara yang sama. Ia lebih memilih untuk mengungkapkan segalanya dengan cara yang terhormat dan sah, supaya mereka tidak bisa membalikkan keadaan dan menjadikannya sebagai korban. Jika aku ingin bertahan, aku harus melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar menghindari jebakan mereka, pikir Zara, duduk di mejanya sambil membuka laptop. Di layar, tampak laporan keuangan yang dia pelajari dengan seksama selama beberapa minggu terakhir. Zara tahu ada beberapa celah yang bisa ia manfaatkan untuk mempersiapkan langkah-langkah selanjutnya. Zara mulai merencanakan dengan hati-hati untuk menutup celah yang bisa dimanfaatkan Damar dan keluarganya. Ia menghubungi pengacara yang sudah berpengalaman dalam menangani kasus bisnis keluarga dan perceraian. Pengacara itu mengingatkan Zara akan hak-haknya atas bisnis dan aset yang telah ia bangun. Penting untuk memastikan bahwa semua aset yang kamu miliki tercatat dengan jelas, kata pengacara tersebut. Kamu juga harus siap untuk melawan mereka jika mereka mencoba menghalangi hakmu. Mereka sudah berbuat curang, dan ini bukan hanya soal perceraian, tetapi juga soal bisnis. Zara merasa tenang setelah berbicara dengan pengacara itu. Ia tahu bahwa langkah-langkah hukum adalah jalan terbaik untuk melindungi apa yang telah ia raih. Namun, yang paling penting, Zara juga mulai merencanakan bagaimana cara menghadapi Damar dan keluarganya dengan cara yang elegan, namun penuh kekuatan. Di tengah semua kebingungannya, Zara tidak membiarkan dirinya terhanyut oleh amarah atau emosi sesaat. Ia tahu bahwa setiap langkah harus terencana dengan matang. Zara mulai mempersiapkan strategi besar untuk mengungkapkan segalanya kepada publik, tentang pengkhianatan Damar, tentang rencana jahat keluarganya, dan tentang bagaimana mereka telah mencoba merebut apa yang menjadi haknya. Tidak ada yang bisa menghentikan aku sekarang, bisik Zara kepada dirinya sendiri di depan cermin. Ia memandang dirinya dengan penuh keyakinan. Zara tahu bahwa ini bukan hanya soal bisnis atau harta, ini soal martabatnya sebagai seorang istri, sebagai seorang wanita yang sudah bekerja keras untuk mencapai posisi ini. Tidak ada yang bisa merendahkan itu begitu saja. Zara mulai menulis surat resmi yang akan diserahkan kepada Damar dan keluarganya. Surat itu bukan hanya pernyataan resmi tentang pengakhiran hubungan mereka, tetapi juga sebuah peringatan bahwa segala tindakan yang merugikan dirinya akan mendapatkan balasan yang setimpal. Ia juga mulai mengumpulkan saksi-saksi yang dapat membuktikan ketidakjujuran Damar dalam menjalankan bisnis restoran mereka, serta bukti pengkhianatan yang tidak bisa lagi disangkal. Selain itu, Zara mulai berkomunikasi dengan beberapa media lokal untuk memastikan bahwa apa yang terjadi di dalam keluarga suaminya tidak bisa disembunyikan begitu saja. Ia tahu bahwa dengan memanfaatkan media, ia bisa mengungkapkan kebenaran kepada publik, dan dengan itu, reputasi Damar serta keluarganya akan hancur. Bagi Zara, ini bukan sekadar pembalasan, melainkan cara untuk menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh memanfaatkan orang lain untuk kepentingan pribadi mereka, apalagi menghancurkan kehidupan orang yang tidak bersalah. Namun, Zara juga tahu bahwa ini adalah perjalanan panjang dan berbahaya. Damar dan keluarganya adalah lawan yang tidak bisa dianggap remeh, dan mereka pasti akan melakukan segala cara untuk menghancurkannya. Zara mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan, bahkan jika itu berarti ia harus mempertaruhkan segalanya untuk melawan mereka. Tapi satu hal yang pasti, Zara tidak akan membiarkan hartanya, usahanya,
dan masa depannya dirampas begitu saja. Jika ada satu pelajaran yang ia ambil dari semua ini, itu adalah kekuatan sejati datang dari dalam diri, dan Zara siap menunjukkan kepada dunia siapa dirinya yang sebenarnya. Hari itu dimulai seperti biasa, dengan Zara yang sibuk mengurus restoran miliknya. Namun, ada perasaan yang menggantung di dalam hatinya. Sejak beberapa minggu terakhir, kecurigaannya terhadap Damar semakin mendalam. Meski suaminya berusaha menutupi semuanya, Zara merasakan ada yang tidak beres. Ponsel Damar yang sering tertinggal di rumah, percakapan yang disembunyikan, dan kehadiran wanita yang tak dikenal yang sering muncul di restoran yang dikelola oleh Damar, semuanya semakin menguatkan firasat buruknya. Zara tidak bisa lagi diam. Ia tahu bahwa jika ingin mendapatkan kejelasan, ia harus melihat dengan mata kepala sendiri. Dia memutuskan untuk mengikuti Damar tanpa memberitahu siapapun. Tujuannya bukan untuk bertindak gegabah, tetapi untuk memastikan segalanya. Zara merasa sudah terlalu banyak memberi kesempatan dan toleransi, namun jika ini benar adanya, maka ia tidak akan tinggal diam. Pada sore yang cerah itu, Zara mengikuti mobil Damar yang keluar dari rumah mereka. Dengan hati-hati, dia mengikuti jejak suaminya, memperhatikan setiap belokan yang diambilnya. Hati Zara berdegup kencang, namun dia berusaha tetap tenang. Setelah beberapa menit, Damar berhenti di sebuah kafe yang sepi, jauh dari pusat keramaian. Zara tahu itu bukan tempat yang biasa mereka kunjungi. Zara berhenti beberapa blok dari kafe tersebut, lalu keluar dari mobilnya dengan langkah hati-hati. Dia tahu bahwa momen ini akan mengubah segalanya, tetapi dia harus yakin bahwa apa yang dia lakukan adalah benar. Dengan hati-hati, Zara mendekati kafe itu, menyelinap masuk melalui pintu belakang dan menemukan tempat persembunyian yang cukup aman untuk mengamati suaminya. Di sana, ia melihat Damar duduk di meja yang cukup terpencil. Di depannya, ada seorang wanita muda yang tengah tersenyum manja, mengenakan pakaian yang sedikit mencolok. Zara tidak bisa salah mengenali wanita itu. Dia adalah Liza, wanita yang selama ini hanya didengar namanya, wanita yang diduga menjadi penyebab hancurnya hubungan mereka. Zara merasa tubuhnya kaku, perasaan hancur datang begitu mendalam, namun ia berusaha untuk tetap tenang. Dia mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam momen itu. Perekaman ini sangat penting, karena Zara tahu ini adalah bukti yang akan memberinya kekuatan untuk melawan Damar dan keluarganya. Dalam rekaman itu, ia bisa mendengar percakapan mereka. Damar tertawa, tampak sangat santai, seolah tidak ada yang salah dengan dunia ini. Liza berbicara dengan suara menggoda. "Kapan kita bisa liburan lagi? Aku sudah tidak sabar untuk menghabiskan waktu lebih banyak denganmu." Damar, dengan senyum yang tidak bisa disembunyikan, membalas. "Kita akan pergi setelah urusan di restoran selesai. Aku ingin semuanya berjalan lancar. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja." Zara hampir tak bisa menahan amarahnya. Tetapi dia tahu bahwa ini adalah saat yang sangat menentukan. Perekaman ini adalah bukti yang cukup kuat. Bukti yang akan membantunya menghancurkan segala bentuk kebohongan yang telah dibangun oleh Damar dan keluarganya. Zara tidak perlu waktu lama untuk menyelesaikan rekaman itu. Dengan langkah tenang namun pasti, dia berbalik dan meninggalkan tempat itu tanpa menarik perhatian. Setelah berada cukup jauh dari kafe, Zara berhenti sejenak, mengumpulkan kekuatan untuk menenangkan diri. Hatinya hancur melihat bagaimana Damar, suaminya, yang selama ini ia percayai, ternyata sudah begitu jauh melangkah dalam pengkhianatan ini. Zara tahu ini adalah saat yang akan mengubah hidupnya selamanya. Namun, ia tidak boleh kalah oleh perasaan kecewa dan hancur. Sebaliknya, ini adalah saat yang tepat untuk bertindak, untuk mengambil langkah yang tepat, agar apa yang telah direncanakan oleh Damar dan keluarganya tidak berhasil. Ia tidak akan membiarkan dirinya terus menjadi korban dalam permainan mereka. Beberapa jam setelah kejadian itu, Zara pulang ke rumah. Suaminya, Damar, tidak ada di rumah. Zara memanfaatkan waktu ini untuk menyiapkan segala sesuatu yang ia butuhkan, mengamankan bukti, merencanakan langkah selanjutnya, dan menyusun strategi untuk menghadapi apa yang akan datang. Namun, tak lama kemudian, Damar pulang. Senyum lebar menghiasi wajahnya,
Seolah tidak ada yang terjadi. Zara berdiri di ruang tamu, menatap suaminya dengan pandangan yang penuh teka-teki. Damar menyadari ada sesuatu yang berbeda dengan Zara. "Kenapa kamu tampak begitu serius, Zara?" tanyanya, mencoba bersikap santai, meskipun ada ketegangan yang terasa di udara. "Karena aku baru saja melihat semuanya dengan mata kepalaku sendiri," jawab Zara dengan tenang. Suaranya tidak bergetar meskipun hatinya sedang rapuh. "Aku tahu apa yang kamu lakukan, Damar. Aku melihat kamu bersama Liza, dan aku sudah merekam semuanya." Wajah Damar langsung berubah. Senyum itu menghilang dalam sekejap. "Zara, kau tidak mengerti." Damar mencoba mengelak, namun Zara memotongnya dengan suara yang lebih tegas. "Tidak, Damar. Aku sudah cukup mengerti. Kau berpikir aku bodoh. Tapi aku sudah tahu semuanya. Dan aku akan pastikan kamu dan keluargamu menghadapi akibat dari tindakanmu ini." Zara menunjukkan ponselnya dengan rekaman yang jelas dan tak terbantahkan. Damar terdiam. Wajahnya memucat. Dia tahu ini adalah titik balik. Dan dia tidak bisa lagi mengelak dari kenyataan. "Ini belum selesai, Damar. Ini baru permulaan," Zara berkata dengan tegas. Dan untuk pertama kalinya, dia merasa benar-benar kuat. Ini adalah waktunya untuk bertindak. Tidak ada lagi ruang untuk pengkhianatan dalam hidupnya. Zara menyimpan bukti itu dalam hati dan pikirannya. Ini adalah langkah pertama untuk membalikan keadaan. Dan dia tahu bahwa perjalanan ke depan akan penuh tantangan. Namun, kali ini, dia siap. Dia tidak akan lagi membiarkan dirinya dihancurkan oleh orang-orang yang seharusnya mencintainya. Zara duduk di ruang kerjanya, memandang layar laptop dengan hati yang sudah tidak sekeras sebelumnya. Namun, kali ini ada tekad yang menguatkan dirinya. Semua yang dia alami, pengkhianatan, kebohongan, dan upaya untuk merampas kekayaannya, telah mendorongnya untuk membuat langkah besar. Tidak ada lagi jalan mundur. Zara siap mengungkapkan seluruh kebenaran, meski itu berarti menghancurkan semuanya yang telah dibangun bersama Damar dan keluarganya. Bukti yang diperolehnya dari Sela, terutama chat WhatsApp yang menunjukkan bagaimana Damar dan keluarganya merencanakan untuk merebut hartanya, merupakan senjata utama dalam pertempuran ini. Chat tersebut tidak hanya membongkar perselingkuhan suaminya dengan Liza, tetapi juga mengungkapkan dengan jelas niat keluarga Damar yang sudah lama tidak suka padanya untuk menghancurkan karir dan kehidupannya. Ini adalah kesempatan Zara untuk tidak hanya melawan kebohongan mereka, tetapi untuk membalikan keadaan. Dengan hati-hati, Zara memulai aksinya. Ia menghubungi beberapa teman dekat yang selama ini mendukungnya, dan satu persatu ia membagikan bukti tersebut. Di grup WhatsApp mereka, Zara mengirimkan foto-foto, rekaman percakapan, dan chat yang berisi rencana jahat keluarga Damar. Dia memastikan untuk menyertakan seluruh fakta, bahwa Damar sudah lama berselingkuh, bahwa keluarga Damar sudah sejak awal mendukung hubungan tersebut dan berusaha menggulingkan Zara dari bisnis yang telah ia bangun dengan susah payah. "Ini bukan hanya tentang perselingkuhan suamiku, tetapi juga tentang bagaimana keluarganya berusaha menghancurkan hidupku dan merebut semua yang telah aku capai," tulis Zara dalam pesan kepada teman-temannya. Ini adalah kebenaran yang tidak bisa dibiarkan tersembunyi lagi. Langkah pertama adalah membagikan bukti-bukti tersebut kepada beberapa teman dekat dan keluarga yang sudah sejak lama tahu bagaimana Damar dan keluarganya berusaha menjatuhkannya. Zara tidak menginginkan balas dendam tanpa alasan. Bagi Zara, ini adalah tentang keadilan. Jika mereka merasa bebas merusak hidupnya, maka dia juga harus bebas mengungkapkan siapa mereka yang sebenarnya. Namun, Zara tidak hanya berhenti di situ. Ia tahu, untuk membuat dampak yang maksimal, perlu ada langkah yang lebih besar. Maka, dia menyebarkan bukti-bukti ini ke dalam grup WhatsApp keluarga besar suami, yang selama ini selalu mendukung Damar dan sering merendahkan dirinya. Zara menyusun pesan panjang, penuh dengan kebenaran yang selama ini disembunyikan, dan mengirimkannya kepada setiap anggota keluarga suaminya. "Selama ini kalian mungkin berpikir aku tidak tahu apa yang terjadi di belakangku," tulis Zara dalam pesan yang disertakan dengan bukti chat. "Tapi sekarang kalian akan tahu bahwa suamiku, Damar, sudah lama berselingkuh dengan wanita ini, dan kalian semua terlibat dalam rencana jahat untuk merampas segala yang aku miliki."
Inilah kebenarannya. Semoga kalian bisa menilai sendiri siapa yang sebenarnya ingin menghancurkan keluarga ini. Tidak lama setelah pesan itu terkirim, Zara merasakan guncangan yang tak terelakkan. Pesan-pesan mulai berdatangan, beberapa dari teman-temannya terkejut, tetapi lebih banyak lagi yang mengecam Damar dan keluarganya. Banyak dari mereka yang menghubungi Zara secara pribadi, mengekspresikan rasa kecewa mereka, tetapi mereka juga mendukung keputusan Zara untuk mengungkapkan kebenaran. Salah satu teman dekat Zara, Rika, menulis di grup WhatsApp keluarga. Zara, aku tidak tahu harus berkata apa. Kamu luar biasa karena berani mengungkapkan semuanya. Ini tidak hanya tentang bisnis. Ini soal harga diri dan keadilan. Aku mendukungmu penuh. Zara tersenyum kecil membaca pesan itu. Walaupun perasaan sakit hati masih ada, dia merasa lebih kuat karena dukungan yang datang dari teman-temannya. Langkah berikutnya adalah yang terbesar. Membuka mata publik dan memberi mereka gambaran lengkap tentang apa yang sedang terjadi di balik pintu rumah tangganya. Dalam seminggu setelah pengiriman pesan-pesan tersebut, kabar tentang perselingkuhan Damar mulai tersebar keluar. Beberapa media lokal mulai mendapatkan informasi, dan dalam waktu singkat, cerita ini menjadi headline di berbagai portal berita. Zara memastikan bahwa semua bukti yang ia punya dapat diverifikasi dan disebarkan ke media dengan cara yang sah. Apakah Anda tahu bahwa salah satu pengusaha restoran terkenal, Zara, telah menjadi korban pengkhianatan suami dan keluarganya sendiri? Dalam bukti yang kami terima, suaminya, Damar, telah menjalin hubungan dengan wanita muda, dan lebih parah lagi, keluarganya mencoba merampas kekayaan yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Demikian salah satu artikel yang mulai beredar. Kabar ini segera sampai ke Damar. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi atau mengelak. Ketika Damar mengetahui bahwa Zara telah membuka semuanya ke publik, dia merasa terpojok. Semua rencananya untuk menutupi perselingkuhan dan merampas harta Zara kini terbongkar. Wajah Damar yang dulu penuh percaya diri kini berubah pucat. Rencana besarnya untuk mencuri kekayaan istrinya kini hancur berantakan. Di hadapan keluarganya, Damar mulai dihujani pertanyaan, cemoohan, dan kritik tajam. Mereka yang dulu mendukung Damar, bahkan yang sempat berpihak pada selingkuhannya, kini terpaksa menghadapi kenyataan pahit. Tidak hanya nama baik Damar yang tercemar, tetapi juga reputasi keluarganya yang dipermalukan. Damar dan keluarganya tidak pernah membayangkan bahwa Zara akan melawan mereka dengan cara yang begitu cerdas dan terorganisir. Namun, meskipun semuanya mulai hancur di sekitar Damar, Zara tetap tenang. Ia tidak merasa senang atas kehancuran yang menimpa suaminya. Baginya, ini bukan tentang merusak hidup orang lain, tetapi tentang membela dirinya, harga dirinya, dan apa yang telah dia bangun dengan susah payah. Ini adalah harga yang harus mereka bayar untuk segala kebohongan dan pengkhianatan yang mereka buat, pikir Zara. Aku tidak akan membiarkan mereka merampas segalanya begitu saja. Dengan bukti yang ada dan dukungan dari teman-teman serta media, Zara merasa lebih kuat dari sebelumnya. Kebenaran telah terungkap, dan keluarga Damar kini harus menanggung konsekuensinya. Zara berhasil membalikkan keadaan, dan meskipun proses ini masih panjang, ia tahu satu hal, tidak ada yang lebih berharga daripada menjaga martabat dan keadilan untuk dirinya sendiri. Segalanya berubah dalam waktu yang sangat singkat. Keluarga besar Damar, yang dulu begitu berkuasa dan dihormati dalam lingkup sosial dan bisnis, kini harus menanggung malu yang tak terelakkan. Kebenaran yang selama ini mereka coba sembunyikan telah terungkap dengan cara yang lebih besar dan lebih menghancurkan daripada yang mereka bayangkan. Setelah Zara menyebarkan bukti-bukti perselingkuhan Damar melalui pesan WhatsApp yang viral, cerita tersebut menyebar ke seluruh penjuru. Media sosial penuh dengan tuduhan dan berita tentang Damar, keluarganya, dan rencana licik mereka untuk merampas harta Zara. Tidak ada tempat bagi mereka untuk bersembunyi. Tidak ada cara untuk mengelak. Semua orang yang pernah mereka kenal, baik itu di dunia bisnis atau dalam lingkaran sosial mereka, kini melihat mereka dengan pandangan penuh kebencian dan kecurigaan. Di restoran yang dikelola oleh keluarga Damar, keadaan semakin buruk. Sebelumnya, tempat itu ramai dengan pelanggan, namun sekarang, hampir setiap meja kosong. Karyawan yang dulu setia mulai mencari pekerjaan di tempat lain,
merasa malu bekerja di bawah nama keluarga yang terlibat dalam skandal besar. Para pemasok yang dulu mendukung mereka mulai menarik diri, takut terlibat dalam bisnis yang telah tercemar. Terdengar berita di seluruh media tentang penurunan tajam dalam pendapatan restoran. Tidak hanya pelanggan yang berkurang, tetapi juga para investor yang sebelumnya ingin berinvestasi di bisnis ini kini menarik diri dengan alasan mereka tidak ingin terlibat dalam situasi yang memalukan ini. Semua yang telah dibangun dengan susah payah oleh keluarga Damar hancur begitu saja. Mereka yang dulu berlari mengejar kesuksesan, kini terjatuh ke dalam kehancuran yang mereka sendiri ciptakan. Damar, yang awalnya merasa yakin bahwa ia dapat mengendalikan segalanya, kini terjebak dalam konsekuensi dari tindakannya sendiri. Dia merasa dunia di sekelilingnya runtuh. Zara, yang selama ini ia anggap lemah dan bisa dimanipulasi, ternyata melawan dengan cara yang cerdas dan terencana. Dia kehilangan tidak hanya istri yang dulu dicintainya, tetapi juga reputasi dan hartanya yang telah dirampas oleh keserakahan keluarga sendiri. Pagi itu, ketika Damar memutuskan untuk kembali ke rumah, ia disambut oleh suasana yang sangat berbeda. Zara tidak berada di tempat yang biasa, dan suara-suara percakapan yang biasanya terdengar di rumah, kini berubah menjadi keheningan yang mencekam. Damar berjalan menuju ruang tamu dan menemukan Zara sedang duduk di sana, tenang namun dengan tatapan yang tajam. "Zara, aku tahu ini sangat mengecewakanmu, tapi kau harus mengerti. Aku," kata Damar, mencoba untuk mengelak dan mengembalikan situasi seperti semula. Namun, Zara sudah tidak lagi merasa ada ruang untuk kompromi. "Tidak, Damar. Ini bukan tentang kita lagi. Ini tentang siapa kamu sebenarnya. Dan siapa keluargamu. Kalian sudah bermain dengan api, dan sekarang, kalian harus membayar untuk semua yang telah kalian lakukan." Zara menjawab dengan suara yang tenang, meski ada kebencian yang terpendam di dalamnya. Damar terdiam. Tidak ada lagi alasan yang bisa ia berikan. Zara telah mengungkapkan segalanya ke dunia. Bahkan keluarganya sendiri tidak bisa lagi membela tindakan mereka. Setiap percakapan yang dulu ia anggap rahasia kini terbuka lebar di hadapan umum. Tidak ada tempat untuk bersembunyi lagi. Sementara itu, keluarga Damar juga menghadapi kenyataan pahit. Orang tua Damar, yang selama ini memandang Zara dengan pandangan sinis dan meremehkannya, kini harus menanggung malu. Mereka yang dulu berusaha mengambil alih bisnis Zara dan menghancurkan kekayaannya kini terjebak dalam skandal yang tak terhindarkan. Reputasi mereka yang selama ini terjaga mulai tercemar, dan mereka tak dapat mengembalikannya ke keadaan semula. Kabar tentang perselingkuhan Damar dan niat jahat keluarganya tersebar ke teman-teman mereka di bisnis, hingga akhirnya menjadi bahan perbincangan di kalangan para investor. Para kolega mereka yang sebelumnya menjalin hubungan bisnis mulai menutup pintu. Banyak dari mereka yang merasa kecewa dan terkejut dengan perilaku Damar dan keluarganya. Mereka yang semula merasa bangga menjadi bagian dari lingkaran keluarga ini kini menyesal, dan beberapa dari mereka bahkan berbicara terbuka untuk menyebarkan berita tentang kebohongan besar yang terjadi di balik bisnis restoran mereka. Hari demi hari, Damar semakin merasakan beban dari segala tindakan yang telah ia lakukan. Ia tidak hanya kehilangan Zara, tetapi juga kepercayaan yang dulu ia miliki. Keputusan-keputusan ceroboh dan pengkhianatan yang ia lakukan terhadap istrinya kini membawa hasil yang jauh lebih pahit daripada yang pernah ia bayangkan. Tidak ada lagi kemewahan yang bisa menutupi aib yang telah terbongkar. Ia dipandang sebagai sosok yang tak layak dipercaya, dan itu adalah rasa malu yang akan mengikutinya sepanjang hidupnya. Keluarga Damar, yang selama ini merasa aman dan berkuasa, kini terpuruk. Mereka tidak hanya kehilangan uang dan kekayaan, tetapi juga kehormatan mereka. Mereka yang dahulu menganggap Zara sebagai musuh kini harus menanggung kerugian akibat tindakan mereka sendiri. Tidak ada yang lebih memalukan daripada kehilangan semuanya dalam sekejap karena keserakahan dan kebohongan. Di sisi lain, Zara merasa sedikit lega. Meskipun hatinya masih terluka, dia tahu bahwa ini adalah kemenangan bagi dirinya. Kebenaran telah terungkap, dan keadilan telah ditegakkan. Zara kini tidak hanya berdiri tegak di tengah kebenaran, tetapi juga memiliki kekuatan untuk melangkah maju. Bisnis restoran yang telah dia bangun dengan susah payah tetap bertahan, dan reputasinya sebagai seorang pengusaha kini semakin diperkuat.
Zara telah membuktikan bahwa ia tidak akan pernah menyerah, tidak akan pernah membiarkan orang lain merampas apa yang telah dia capai. Keluarga suaminya mungkin terjatuh, tetapi dia tetap berdiri kokoh, lebih kuat dari sebelumnya. Segalanya berubah dengan cepat. Keluarga Damar, yang dulu merasa sangat kuat dan berkuasa, kini harus merasakan dampak langsung dari skandal besar yang telah mereka ciptakan. Kebenaran yang terungkap tentang perselingkuhan Damar dan rencana licik keluarganya untuk merampas harta Zara kini menjadi bahan pembicaraan di seluruh penjuru. Tidak ada tempat yang aman untuk mereka lagi, dan semua yang mereka banggakan, bisnis, reputasi, dan kekayaan, sekarang mulai runtuh dengan cepat. Restoran yang sebelumnya menjadi sumber penghidupan utama mereka kini mulai kehilangan pelanggan. Nama besar yang dulunya mereka miliki mulai tercemar, dan tidak ada yang ingin berhubungan lagi dengan keluarga Damar. Para karyawan yang dulu setia mulai mengundurkan diri satu persatu, merasa malu untuk bekerja di bawah manajemen yang telah terlibat dalam skandal seperti itu. Bahkan para investor dan pemasok yang dulu bekerja sama dengan mereka mulai menarik diri, takut terlibat dalam kehancuran yang sedang berlangsung. Restoran kita tak lagi punya pelanggan. Semua yang kita bangun hancur begitu saja, keluh Ibu Damar suatu pagi. Matanya yang sebelumnya penuh harapan kini dipenuhi dengan kecemasan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Damar, yang dulunya merasa menjadi pusat perhatian dan kekuasaan, kini hanya bisa terdiam. Semua yang ia banggakan, bisnis yang didirikan, kehidupan yang mewah, dan bahkan keluarganya, sekarang terancam hilang dalam sekejap. Sementara itu, Zara, yang dulu dianggap sebagai bagian lemah dalam kehidupan Damar, kini berdiri lebih kuat, menunjukkan bahwa dia tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga mampu melangkah lebih jauh dari ini. Damar menyesali setiap keputusan buruk yang ia buat, terutama terkait dengan keluarganya yang selalu memanfaatkannya. Ia dulu terbuai dengan keyakinan bahwa dengan dukungan keluarganya, semuanya akan berjalan lancar. Tetapi kenyataannya, keluarganya justru menjadi biang keladi keruntuhan hidupnya. Mereka bukan hanya telah menghancurkan hubungannya dengan Zara, tetapi juga menghancurkan segalanya yang telah ia bangun. Kini, ia harus menghadapi kenyataan bahwa keluarganya tak hanya kehilangan bisnis yang telah mereka banggakan, tetapi juga kehilangan status dan uang yang dulu dianggap sebagai hak mereka. Keluarga Damar, yang dulu hidup dalam kemewahan dan kenyamanan, kini harus menanggung kenyataan pahit bahwa mereka telah jatuh miskin. Mereka tidak lagi bisa menikmati gaya hidup mewah yang sebelumnya mereka anggap biasa. Rumah besar mereka yang dulunya dipenuhi kemewahan kini terasa kosong dan sunyi. Banyak perabotan yang dulu mereka anggap tak terpisahkan dari kehidupan mereka sekarang mulai dijual. Salah satunya karena kebutuhan mendesak untuk bertahan hidup. Tidak ada lagi acara makan malam di restoran mewah atau liburan ke luar negeri. Segalanya telah berubah. Bahkan ayah Damar, yang dulu selalu berbicara dengan penuh kebanggaan tentang bisnis keluarga mereka, kini terpaksa mencari pekerjaan. Semua koneksi yang dulu ia miliki telah terputus. Teman-teman lama mereka, yang dulu merasa terhormat mengenal keluarga besar Damar, kini menjauh. Tidak ada yang ingin terlibat dengan mereka yang terjerat dalam skandal besar ini. Ini gila, kata ayah Damar pada suatu malam, saat mereka duduk bersama di ruang tamu yang sunyi. Kami dulu memiliki segalanya, dan sekarang kami harus mulai dari nol. Ini semua karena keputusan burukmu, Damar. Aku sudah memperingatkanmu. Damar hanya bisa menundukkan kepala. Tidak ada lagi alasan yang bisa ia berikan. Semua yang terjadi adalah akibat dari kebohongan dan keserakahan yang telah terpendam begitu lama. Keluarganya kini merasakan dampak langsung dari perbuatannya. Mereka tidak lagi diundang ke acara sosial, tidak ada lagi tawaran kerjasama dalam dunia bisnis, dan nama mereka tak lebih dari sampah yang tersebar di mana-mana. Namun, bagi Zara, ini bukan tentang melihat mereka jatuh. Ini adalah pembalasan terhadap pengkhianatan yang telah dia terima selama ini. Zara tahu bahwa keluarganya sendiri tidak akan pernah membiarkan semua ini begitu saja, dan mereka akan berjuang untuk mendapatkan keadilan. Tetapi, dalam hatinya, dia merasa lega karena akhirnya bisa melanjutkan hidupnya tanpa harus terus-terusan berhadapan dengan keluarga yang tak pernah mendukungnya. Di tengah kejatuhan keluarga Damar, Zara tetap teguh.
Bisnis restorannya yang ia bangun dengan kerja keras terus berkembang, dan ia mendapat banyak tawaran untuk ekspansi. Semua yang dulunya dianggap sebagai ancaman kini menjadi bagian dari kekuatan yang membawanya menuju kesuksesan lebih besar. Tidak ada rasa bangga dalam melihat keluarganya jatuh miskin, tetapi Zara tahu bahwa apa yang mereka lakukan kepadanya adalah salah. Kini, dunia telah melihat siapa yang benar dan siapa yang salah. Sementara itu, Damar, yang dulunya merasa berada di puncak, harus menghadapi kenyataan pahit. Semua keputusan buruk yang ia buat, baik itu menyakiti istrinya, mengkhianati kepercayaannya, maupun merencanakan untuk merampas harta Zara, kini menghancurkan hidupnya. Tidak hanya bisnis yang ia bangun, tetapi seluruh kehidupannya kini terancam hancur. Dan, yang paling menyakitkan, ia harus menerima bahwa keluarganya, yang dulu selalu mendukungnya, sekarang harus hidup dalam kemiskinan yang mereka buat sendiri. Setelah melalui berbagai peristiwa yang menghancurkan, Zara merasa bahwa dirinya telah berubah, lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap untuk menghadapi dunia. Meskipun dunia sekelilingnya telah berubah drastis, ada satu hal yang tetap teguh dalam dirinya. Dia tidak akan pernah membiarkan keluarga suami yang telah mengkhianatinya menguasai hidupnya. Zara tetap memegang kendali atas kehidupan dan bisnisnya dengan tangan yang lebih tegas. Salah satu keputusan yang harus diambil Zara setelah semua yang terjadi adalah mengenai Sela, kakak iparnya. Sela, yang sebelumnya lebih banyak terlibat dalam masalah keluarga, kini menunjukkan bahwa dia lebih dari sekadar bagian dari keluarga Damar. Sela, meski memiliki hubungan yang rumit dengan keluarga besar Damar, telah membuktikan dirinya sebagai sosok yang bisa diandalkan dan loyal. Ketika segalanya terungkap, Sela tidak hanya memilih untuk berbicara kebenaran, tetapi juga berani mengambil sikap melawan keluarga suaminya, yang membuatnya mendapat rasa hormat dan kepercayaan dari Zara. Zara memutuskan untuk tetap mempertahankan Sela sebagai manajer restoran yang selama ini dikelola oleh Damar dan keluarganya. Keputusan ini tidak mudah, tetapi Zara tahu bahwa Sela adalah satu-satunya orang yang bisa dipercaya untuk mengelola restoran tersebut dengan integritas dan komitmen yang tinggi. Sela telah berani berbicara terbuka tentang rencana buruk yang dihadapi Zara, dan keputusannya untuk tidak memihak keluarganya menunjukkan bahwa dia memiliki prinsip yang tidak tergoyahkan. "Saya tahu ini bukan keputusan yang mudah, Zara," kata Sela dengan serius saat mereka berbicara di kantor restoran yang sekarang dikelola Sela. "Keluarga saya mungkin marah dengan keputusan ini, tapi saya akan tetap loyal kepada Anda. Saya ingin membantu Anda mengembangkan bisnis ini, dan saya ingin menunjukkan bahwa tidak semua orang di keluarga ini memiliki niat buruk." Zara memandang Sela dengan tatapan penuh rasa hormat. "Sela, saya tidak bisa lebih bersyukur karena ada Anda di sisi saya. Anda telah menunjukkan integritas dan keberanian yang luar biasa. Anda layak mendapatkan kesempatan ini, dan saya percaya Anda akan membawa restoran ini ke arah yang lebih baik." Sela mengangguk, penuh rasa terima kasih. "Saya tidak akan mengecewakan Anda, Zara. Ini adalah kesempatan bagi saya untuk membuktikan bahwa saya lebih dari sekadar anggota keluarga yang terjebak dalam kekacauan ini." Keputusan Zara untuk mempertahankan Sela sebagai manajer restoran adalah simbol kekuatannya. Dia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga membuktikan bahwa di dunia yang penuh dengan pengkhianatan dan manipulasi, masih ada orang yang bisa dipercaya. Zara ingin menunjukkan kepada dunia bahwa dia tidak akan pernah tunduk pada orang-orang yang mencoba menjatuhkannya. Jika ada satu pelajaran yang dia pelajari dari semua kejadian ini, itu adalah pentingnya memilih dengan hati-hati siapa yang pantas mendapat kepercayaan. Di balik itu semua, Zara tetap fokus pada tujuannya, mengembangkan restoran miliknya dan terus memperluas bisnisnya. Dengan Sela yang setia mendampinginya, Zara merasa bahwa restoran tersebut kini berada di tangan yang tepat. Mereka bekerja sama dengan harmonis, menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik, dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi para pelanggan. Zara tahu bahwa masa depannya ada di tangan para orang yang tepat, dan bersama Sela, dia siap menghadapi tantangan apapun yang mungkin datang. Sementara itu, keluarga Damar merasakan akibat dari pengkhianatan mereka. Dengan hilangnya reputasi mereka, banyak orang yang mulai menjauhi mereka. Damar, yang dulu merasa bahwa ia memiliki segalanya, kini harus berhadapan dengan kenyataan pahit,
Bisnis yang dulu ia anggap sebagai masa depan yang cerah kini mulai runtuh. Keluarganya, yang berusaha memanfaatkan kesempatan untuk merampas harta Zara, kini harus merasakan akibat dari tindakan mereka sendiri. Mereka tidak hanya kehilangan kekayaan, tetapi juga kehilangan kehormatan dan kepercayaan yang sangat sulit untuk dipulihkan. Damar, yang dulu hidup dalam kemewahan, kini harus merasakan kerasnya hidup tanpa dukungan dari siapapun. Dengan bisnis yang hancur dan keluarga yang terpecah belah, ia menyadari bahwa pengkhianatan dan keserakahan hanya akan membawa kehancuran. Zara telah menunjukkan kepada dunia bahwa meskipun segala sesuatunya bisa berubah dengan cepat, ada satu hal yang tetap, keadilan akan selalu datang pada akhirnya. Zara, meskipun hatinya masih menyimpan luka dari semua yang telah terjadi, merasa lebih bebas. Dia tahu bahwa perjuangannya belum berakhir, tetapi dia siap menghadapi dunia dengan lebih bijaksana. Dalam perjalanan panjang ini, Zara telah belajar untuk lebih berhati-hati dalam memilih siapa yang akan dijadikan bagian dari hidup dan bisnisnya. Tidak semua orang yang datang dalam hidupnya layak untuk dipercayai, dan tidak semua yang tersenyum kepadanya memiliki niat baik. Kini, dengan Sheila di sisinya, Zara berdiri kokoh di atas fondasi yang telah ia bangun dengan kerja keras dan keteguhan hati. Bisnis restoran yang dulu hanya sebuah impian kini berkembang menjadi salah satu yang paling sukses di kota. Zara membuktikan kepada dunia bahwa kekuatan sejati datang dari keberanian untuk tetap berdiri teguh, meskipun dunia berusaha menjatuhkan kita. Dan dalam proses ini, dia juga mengajarkan kepada orang-orang di sekitarnya bahwa loyalitas dan integritas adalah dua hal yang paling penting dalam hidup ini. Zara, dengan segala pelajaran yang telah dia pelajari, siap untuk melangkah lebih jauh dan lebih tinggi. Masa depannya kini ada di tangannya, dan dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menghalangi jalannya menuju kesuksesan.